Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gladys Permana dari kelas B Psikologi Bisnis Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dengan NPM 623210042. Di sini saya akan menjelaskan konsep utama bisnis psychology framework. Nah, tujuan framework ini adalah menghubungkan psikologi bisnis dengan strategi perusahaan agar tercapai sustainable business excellence dan happiness. Terus model ini juga menggabungkan strategi direction, organization capital, dan human capital untuk menghasilkan produktivitas serta kesejahteraan psikologis. Nah, komponen utama dari framework sendiri itu yang pertama itu ada strategic direction capital. Nah, strategic direction capital ini fokus pada arah dan dasar strategi organisasi. Yang pertama itu ada philosophic dan value. Nah, philosophic dan value ini sendiri menjelaskan filosofi pendirian usaha, nilai-nilai dasar yang diperjuangkan, serta asumsi tentang manusia dan tujuan akhir membangun bisnis. Selanjutnya ada vision and mission. Nah, vision and mission ini menjelaskan validasi visi dan redefinisi visi, mengapa memiliki visi dan misi tersebut, serta bagaimana visi dibentuk dan diturunkan menjadi misi. Selanjutnya, bisnis objek dan target. Nah, bisnis objek dan target ini memiliki sasaran bisnis yang jelas, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir yaitu ada strategic intent. Nah, strategic intent ini biasanya proses bisnis, bisnis plan, serta KPI. Dan yang terakhir itu model perusahaan, strategic goals, dan target. Untuk membuat pilihan arah bisnis yang sudah dibuat ini mau kemana. Nah, yang kedua itu konsep utamanya itu ada organizational capital. Nah, organizational capital sendiri ini menyangkut kekuatan internal ke organisasi tersebut. Contohnya kayak leadership and management. Nah, leadership and management ini eh, menunjukkan kita kayak kualitas kepemimpinan dan manajemen dari perusahaan ini seperti apa, terus organizational culture-nya gimana, seperti kayak budaya perusahaan yang mendukung visi misinya, terus infrastruktur dan manajemen teknologi yang dimiliki perusahaan ini seperti apa, dan yang terakhir itu ada knowledge dan informational management. Nah, selanjutnya itu ada human capital. Nah, human capital ini berfokus pada individu dan kelompok dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada individual competence. Individual competence ini sendiri yang dimaksud adalah kompetensi personal karyawan. Selanjutnya yang kedua itu ada teams atau group competence yang dimana maksudnya ini kemampuan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga itu ada organizational competence, itu yang bermakna sinergi antara individu, tim, dan organisasi. Yang terakhir itu ada social environmental competence, yang dimana maksudnya sendiri ini adalah kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan. Yang ketiga itu ada Business Psychology Framework Model 2019. Nah, yang dimana Business Psychology Framework ini menghubungkan organisasional kapital dan human capital. Fokus pada dua output penting dalam Business Psychology Framework ini sendiri adalah productivity dan psychological well-being. Nah, productivity sendiri ini berfokus pada kinerja kerja yang maksimal, sedangkan psychological well-being ini berfokus pada kesejahteraan psikologis karyawan. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sustainable business excellence dan happiness. Yang kedua itu bisnis yang unggul, berkelanjutan, dan membahagiakan semua pihak. Yang ketiga dipengaruhi oleh external force seperti lingkungan luar, misalnya kayak pasar, regulasi, dan kompetisi. Yang keempat itu ada proses dari feedback loop yang akan memperkuat strategi dan pengelolaan berikutnya. Terus yang terakhir itu ada alur proses atau flow. Nah, di alur proses atau flow ini biasanya terdiri dari nilai dan filosofi, strategi diterjemahkan ke organizational capital mendukung human capital, human and organizational capital menghasilkan produktivitas dan well-being, terus output akhirnya seperti sustainable business, excellence, dan happiness. Dan yang terakhir itu ada pengaruh dari beberapa faktor eksternal dan menghasilkan feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, mungkin
cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.